warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati SPD dengan nomor induk mahasiswa 2599314951025. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori Beg 2 Mapel Umum tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini Rabu 27 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di MTS Miftahul Ulum Bua Randuagung Lumajang dengan materi pemisahan campuran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG Daljab 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin untuk doa. Dulu siap. Berdoa mulai. Nah, sekarang dicek kerapian kalian. Apakah sudah rapi seragamnya, pakaiannya? Sudah. Coba dicek dulu. Nah, sekarang apakah ada sampah di bawah? Coba dilihat kanan dan kirinya sampah kalian. Berarti sudah bersih ya? Sudah. Rapi sudah, bersih sudah ya. Bagus. Jangan duduk dulu ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, bisa dimulai ya? Sekarang letakkan tangan kanan kalian di dada. Sudah siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia,
Sudah bisa duduk kembali. Nah, selanjutnya mari kita awali pelajaran hari ini dengan semangat yang baru. Nah, semangat yang baru bagaimana? Yang tadinya semangat kalian itu kendor untuk berangkat sekolah, belajar. Nah, sekarang ganti ya, berubah ya, lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada pretest dulu untuk kalian. Silakan diisi. Dan kalau sudah bisa dimulai duduk di depan ya. Ada yang sudah? Bisa dikumpulkan. Lengkap ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknik pemisahan campuran. Kalian pernah dengar tentang teknik pemisahan campuran? Pernah? Contohnya apa? Contoh dari pemisahan campuran. Gula, parutan garam, udara, terigu, susu, santan, air kopi, dan air dan tanah. Ya, bagus. Ya, kopi itu termasuk contoh dari pemisahan campuran. Ya, dari mana? Kita, misal, kita mempunyai segelas kopi. Setelah kita seduh, apa yang akan terjadi di gelasnya? Butiran partikel yang lebih besar itu akan mengendap di bawah. Ya, sama dengan sebuah teh. Kalau kalian bikin teh, ya misal di rumah kalian mau buat teh, apa yang kalian lakukan pertama? Kita ambil air panas dulu, ya kita kasih gula, kasih teh. Setelah kita saring, ampas dari teh itu tidak akan masuk dalam penyaringan tadi, dalam filtrasi tadi, ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis teknik pemisahan campuran. Yang kedua, peserta didik mampu memahami teknik pemisahan campuran serta mampu mempraktekkan teknik pemisahan campuran. Nah, di sini teknik pemisahan campuran. Kalian sudah mempelajari berbagai jenis campuran yang sering ditemui di sekitar kita. Ada kalanya kita perlu melakukan pemisahan pada
campuran tersebut ya dengan tujuan tertentu. Nah, pemisahan campuran dapat dilakukan dalam skala rumah tangga, lingkungan tempat tinggal, bahkan juga dilakukan pada skala besar, yaitu pada industri. Ya, beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali dan sebagainya. Nah, teknik pemisahan campuran antara lain. Di sini yang pertama ada dekantasi. Ya, apa itu dekantasi? Nah, metode dekantasi pemisahan dua atau lebih zat yang tidak bercampur dalam suatu campuran. Zat yang memiliki berat jenis yang lebih besar atau ringan akan mengendap atau mengapung dalam cairan yang membawanya. Ya, yang kedua ada pengayakan. Apa itu pengayakan? Kalian pernah melihat orang yang membangun rumah, buat rumah, bikin rumah? Ya, apa yang orang lakukan itu untuk memisahkan pasir yang lebih kecil, terus yang kerikil yang lebih besar itu kan tidak berguna untuk bangunan seperti lapisan seperti di sini ya. Nah, di sini ini kan membutuhkan yang halus-halus. Apa yang tukang lakukan? Yaitu melakukan pengayakan. Di sini pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Ya. Nah, tujuannya untuk memisahkan partikel kecil dari partikel yang lebih besar. Terus yang ketiga ada penyaringan, yaitu atau filtrasi. Penyaringan menggunakan prinsip yang sama dengan pengayakan. Yang membedanya adalah ukuran partikel yang akan dipisahkan. Ya. Nah, metode penyaringan ini digunakan untuk memisahkan partikel yang jauh lebih kecil dibandingkan pengayakan. Nah, ini contoh dari dekantasi. Contoh dari dekantasi. Coba kalian amati. Nah, terus yang ini contoh dari filtrasi. Sudah bisa dipahami ya? Nah, sekarang Ibu akan bentuk kelompok. Silakan untuk yang putra dijadikan satu kelompok, terus yang putri dijadikan dua kelompok. Minimal 5 orang ya, 5 orang. Sudah siap? Yang putra ini 6-nya, berarti bisa bergabung ke sini 1. Bisa bergabung ke sini 1. Tidak apa-apa, ayo. Sini. Duduk sini, tidak apa-apa ya. Kalian buatlah praktikum sesuai dengan LKPD. Sesuai dengan LKPD ya. LKPD-nya dipahami dulu.
bisa campuran air dan pasir. Oh ya. Terus ini. Ditulis hasilnya ya. Kalau saudara silakan setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil prakteknya hari ini di depan. Ya. Kalau saudara ya pada semua itu tidak apa-apa ya. Sininya diisi. Sesuai yang kalian praktekkan barusan. Sini semuanya. Ini taruh bawah dulu dan apa yang siap? Ya. Kelompok mana dulu ini yang siap? Dua. Ya, ada apa? Maju dulu kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pemisahan campuran air dan pasir. Karakteristik yang diamati kami yaitu 1. Warna sebelum dekantasi keruh atau kecoklatan, sesudah dekantasi lebih bening. 2. Kejernihan sebelum dekantasi tidak jernih, sesudah dekantasi jernih. 3. Volume air sebelum dekantasi normal, sesudah dekantasi sedikit berkurang. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa air yang tercampur pasir sesudah dilakukan dekantasi bersifat lebih jernih dibandingkan sebelum dilakukan dekantasi. Hal ini dikarenakan komponen padatan akan mengendap setelah didiamkan beberapa saat. Volume air juga sedikit berkurang setelah dilakukan dekantasi. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus kelompok mana ini yang siap? 1. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok
ingin menginformasikan KKBP. Kami mengayakan pemisahan campuran padat dengan mengayakan. Campuran sebelum mengayakan jangan basah. Sebelumnya ya. Sebelumnya sesudah mengayakan setengah halus. Sesudah mengayakan yang kedua halus. Sesudah mengayakan lebih halus. Kesimpulan berdasarkan percobaan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa campuran pasir yang sudah diayak akan lebih halus dari sebelum diayak, tergantung besar kecilnya lubang pengayakan. Semakin kecil lubang pengayakan, maka partikel yang diayak semakin halus tekstur partikelnya. Tepuk tangan untuk ketiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang kami lakukan maka dapat disimpulkan bahwa semua sudah tidak menyalingan bersifat lebih jernih dibandingkan sebelum penyalingan ini dikarenakan komponen padatan lebih banyak dibandingkan alat penyalingan sehingga padatan tersebut tidak dapat larut dan tersaring pada alat penyaling. Sudah. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Sudah paham ya? Nah, coba dilihat di sini. Ini medianya. Ini terdiri dari apa saja? Dari panggilan satunya. Yang pertama, batu. Ini proses filtrasi. Terus ini yang pertama sebelumnya. Yang sebelum mana? Sebelum di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan kalian ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, ya Putra. Hadap sini semuanya. Semuanya hadap ke sini sudah. Ya, gimana? Pada dasarnya hampir semua campuran dapat dipisahkan. Metode pemisahan campuran yang dapat dijadikan dasar pemisahan campuran tergantung pada sifat fisika dan penyusunnya. Ya, terus mau kasih kalian pertanyaan. Ditulis ya. 1. Apa yang kalian rasakan tentang pembelajaran hari ini? Sudah? Pertanyaan nomor 2. Apakah kalian bisa memahami dan menjelaskan tentang teknik pemisahan campuran? Nomor 3.
ketiga, apakah kalian sudah mampu mempraktekkan teknik pemisahan campuran? Sudah? Pertanyaannya ada 3, silakan dikerjakan ya. Setelah ini dikumpulkan Pak Guru ya. Dari pembelajaran pemisahan campuran, kalian sudah paham ya? Apa kalian senang dengan pembelajaran ini? Sudah sampai di sini ya. Terima kasih. Sekarang kita tutup pembelajaran pemisahan campuran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Indonesia berdoa mulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.